Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlia Aulia Putri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi yang diampu oleh Ibu Hikmah Muftiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dari teori komunikasi, yaitu teori Spiral of Silence. Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Elisabeth Noelle-Neumann, seorang sosiolog Jerman, pada tahun 1984 melalui tulisannya yang berjudul The Spiral of Silence. Definisi teori Spiral of Silence adalah sebuah teori yang lebih memberi perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pada pandangan minoritas. Mereka yang berada dalam kelompok minoritas cenderung kurang tegas dalam menyampaikan pandangannya. Kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pandangannya atau pendapatnya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Secara umum, teori Spiral of Silence menjelaskan bahwa tindakan seseorang dalam mengekspresikan pendapat pribadinya dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, komunikasi massa. Yang kedua, komunikasi antar pribadi dan hubungan sosial. Yang ketiga, ekspresi pendapat individu. Yang keempat, persepsi individu mengenai pendapat lingkungan yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, asumsi-asumsi dasar Spiral of Silence. Yang pertama, individu-individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang akan diisolir oleh masyarakat. Yang kedua, setiap individu akan terus-menerus merasa takut terisolir dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, karena takut terhadap isolir ini menyebabkan setiap individu berupaya setiap waktu untuk mengetahui dan menyatukan pendapat yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, kondisi-kondisi tersebut akhirnya akan mempengaruhi perilakunya di umum, terutama dalam hal ekspresi pendapatnya. Ada 2 komponen dalam Spiral of Silence. Yang pertama, opini atau ekspresi sikap, tingkat persetujuan dari populasi tertentu atau sesuatu yang dianggap dan diterima. Yang kedua, publik adalah keterbukaan bagi semua orang atau komponen yang mewakili sisi sosial dan psikologis manusia. Jadi, opini publik adalah sikap dan perilaku yang diekspresikan di depan publik untuk menghindari isolasi. Selanjutnya, peranan media. Media berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Ada 3 sifat atau karakteristik yang berperan membentuk opini publik. Yang pertama, ubiquitos. Yang kedua, kumulatif. Yang ketiga, konsonan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari teori Spiral of Silence dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.